Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Dewi Anggana SSN MSN dengan nomor induk dosen nasional 0006038707. Saya adalah dosen tetap pada program studi seni karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Serdos 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Praktik Keahlian Individu 1 dengan pilihan vokal repertoar 1. Kode mata kuliah SKW 4221 dengan bobot 3 SKS dan disampaikan pada semester 2. Praktik Keahlian Individu 1 pilihan vokal repertoar 1 ini merupakan mata kuliah wajib jurusan yang tergolong pada mata kuliah utama. Sehingga mata kuliah ini wajib untuk ditempuh oleh para mahasiswa semester 2 yang telah lulus mata kuliah teknik dasar vokal di semester 1. Mata kuliah ini mempelajari teknik dan konsep dasar estetika pada penyajian tembang Sunda Cianjuran yang meliputi teknik vokal dan teknik ornamentasi atau dongkari yang diaplikasikan kepada struktur lagu bentuk mamaos dan bentuk panambi. Selain itu, pada mata kuliah ini juga mempelajari teknik dan konsep dasar estetika pada kawih Wanda Anyar yang juga meliputi teknik vokal dan teknik ornamentasi yang diaplikasikan kepada struktur lagu-lagu Wanda Anyar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan konsep dasar estetika Sekar Cianjuran dan kawih Wanda Anyar pada tingkat terampil yang diperlukan untuk unjuk kerja keterampilan individu menyajikan karawitan Sunda sebagai fondasi profesi kesenimanannya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan prodi pada mata kuliah ini terdiri dari 5 CPL yang selanjutnya disebut dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK tersebut diantaranya adalah terdiri dari 1. Mampu menunjukkan teknik dan konsep dasar estetika Sekar Cianjuran dan kawih Wanda Anyar sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan konsep dasar estetika Sekar Cianjuran dan kawih Wanda Anyar untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu berproses, mengelola pembelajaran mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam mempersiapkan penyajian lagu-lagu Cianjuran dan kawih Wanda Anyar. Yang keempat, mampu menerapkan konsep dasar menyajikan vokal tradisional Sunda genre Sekar Cianjuran dan kawih Wanda Anyar yang diperlukan sebagai fondasi profesi kesenimanan dalam menunjang kebutuhan dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah mampu mempresentasikan estetika musik genre vokal tradisi Sunda yaitu Sekar Cianjuran dan kawih Wanda Anyar pada tingkat terampil yang diperlukan sebagai pilihan bidang profesi kesenimanan dalam menunjang kebutuhan dunia kerja dan atau untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. CPMK tersebut dikembangkan menjadi 10 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Untuk 14 pertemuan digunakan untuk penyampaian materi dan 2 kali pertemuan digunakan untuk kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sub CMK tersebut meliputi 1. Mampu menunjukkan teknik dasar penyajian meliputi teknik penyuaraan maupun teknik ornamentasi dan konsep dasar estetika Sekar Cianjuran yang meliputi konsep dan bentuk penyajiannya. Kedua, mampu menunjukkan teknik dasar penyajian meliputi teknik penyuaraan maupun teknik menyajikan dan konsep dasar estetika lagu yang meliputi konsep dan bentuk penyajian pada kawih Wanda Anyar. Ketiga, mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan konsep dasar estetika Sekar Cianjuran meliputi teknik olah vokal dan teknik ornamentasi yang diaplikasikan kepada struktur lagu mamaos dan panambi. Lagu-lagu tersebut
berlaras salendro, madanda, maupun pelok yang dipandang dapat mewakili genre vokal tersebut. Kemampuan ini untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan konsep dasar estetika Kawih Wanda Anyar, meliputi teknik olah vokal dan teknik ornamentasi yang diaplikasikan kepada struktur lagu tertentu pada Kawih Wanda Anyar. Lagu-lagu tersebut dapat berlaras salendro, madenda, pelok, maupun dengung yang dipandang dapat mewakili genre vokal tersebut. Kemampuan tersebut untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu mengelola pembelajaran mandiri dan tanggung jawab terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mempersiapkan penyajian lagu-lagu Cianjuran. Yang keenam, mampu memproses, mengelola, mempelajari pembelajaran secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam mempersiapkan pertunjukan lagu-lagu Wanda Anyar. Yang ketujuh, mampu menerapkan teknik dan konsep dasar estetika dalam menyajikan vokal tradisional Sunda berlaras salendro, madenda, maupun pelok pada genre sekar Cianjuran. Yang kedelapan, mampu menerapkan teknik dan konsep dasar dalam menyajikan vokal tradisi Sunda berlaras salendro, madenda, maupun pelok pada genre Kawih Wanda Anyar. Yang kesembilan, mampu mempresentasikan estetika musik genre vokal tradisi Sunda yaitu sekar Cianjuran dan Kawih Wanda Anyar pada tingkat mahir melalui lagu-lagu yang sudah ditentukan. Dan yang ke-10, mampu mempresentasikan estetika musik genre vokal tradisi Sunda yaitu sekar Kawih Wanda Anyar pada tingkat mahir melalui lagu-lagu yang sudah ditentukan. Materi pembelajaran terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah memahami teknik dan konsep dasar dan estetika penyajian vokal dalam tembang Sunda Cianjuran dan Kawih Wanda Anyar. Yang kedua adalah mengaplikasikan teknik dan konsep dasar estetika tembang Sunda Cianjuran dan Kawih Wanda Anyar pada lagu-lagu yang berlaras salendro, madenda, pelok, maupun dengung yang dipandang dapat mewakili masing-masing genrenya. Untuk materi lagu tembang Sunda Cianjuran, lagu-lagunya meliputi lagu pepantunan dan mamaos dan panambi. Yang diantaranya adalah satu lagu Narantang Panjang dan kedua adalah Mupu Kembang. Kemudian untuk lagu-lagu sekar Kawih Wanda Anyar diantaranya terdiri dari lagu Longkewang dan Amin. Dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik, maka pelaksanaan perkuliahannya pun dilakukan secara tatap muka secara langsung di dalam kelas dengan menerapkan unsur DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi, atau tutorial praktik materi pembelajaran, discovery learning melalui diktat, audio rekam materi yang dipersiapkan oleh dosen sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri atau referensi lain yang direkomendasikan dosen kepada mahasiswa. Interaction dalam mata kuliah ini dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah meliputi diskusi antar mahasiswa dengan dosennya, kemudian tanya jawab, small discussion antara sesama kelompok mahasiswa, dan role play simulation, yaitu mahasiswa saling bertukar peran sebagai pemberi dan sebagai penerima materi. Cooperative learning dilakukan dengan pemenuhan tugas praktik menyajikan sekar Cianjuran maupun Wanda Anyar secara ensemble, yakni penyajian sekar disertai iringan musik baik secara live maupun menggunakan -1. Asesmen pada mata kuliah ini dilakukan melalui penugasan individu maupun kelompok, baik dari segi pemahaman materi maupun keterampilan dalam menyajikan materi lagu yang dipelajari. Di samping itu, penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan di dalam kelas. Kemudian untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS, di mana mahasiswa harus menyajikan lagu-lagu materi perkuliahan dalam bentuk pertunjukan sederhana, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bobot penilaian dari masing-masing aspek tersebut diantaranya adalah 1. Untuk bobot tugas harian sebanyak 20%, 2. Ujian tengah semester berbobot 30%, kemudian untuk ujian akhir semester berbobot 50%. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan 9 yang membahas tentang teknik dan konsep dasar estetika penyajian Kawih Wanda Anyar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam mata kuliah praktik keahlian individu 1 vokal repertoire 1. Bagaimana dengan semangat hari ini? Sudah siap kita memulai pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya. Pada pertemuan 1 sampai 8 kemarin sampai UTS kita sudah mempelajari tentang teknik dan konsep dasar estetika pada teman sudah Cianjuran ya. Nah, itu sudah berlalu tapi jangan sampai lupa. Tetap nanti dibaca-baca lagi di rumah karena nanti akan ada tugas berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih memfokuskan diri pada pembahasan tentang teknik dan konsep dasar estetika pada Kawih Wanda Anyar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu Kawih Wanda Anyar itu apa? Di sini ada yang dari SMKI kan? Ada. Coba yang dari SMKI mana? Nah, Olga sama Adel, Irma, ada Gilang juga. Nah, pasti sudah ada pengalaman tentang apresiasi Kawih Wanda Anyar. Ya, menurut pengalaman Anda, Kawih Wanda Anyar itu apa sih? Agoy, coba ya. Kawih Wanda Anyar adalah salah satu genre musik karawitan Sunda yang selalu diidentikan dengan karya-karya pokok koswara atau lebih dikenal dengan sebutan mangkoko. Nah, ya, betul sekali. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Agoy, bahwa Kawih Wanda Anyar ini merupakan salah satu genre musik karawitan Sunda yang diidentikan dengan pelopornya, yaitu siapa tadi? Koko Koswara atau biasa disebut dengan mangkoko. Dalam istilah Kawih Wanda Anyar ini, secara bahasa itu terdiri dari 3 kata. Ada kata kawih, wanda, dan anyar. Kata kawih ini dapat diartikan sebagai nyanyian atau seni suara. Kemudian ada kata wanda. Kata wanda di sini dapat diartikan gaya. Kemudian satu kata lagi, apa itu? Anyar. Bahasa Sundanya anyar, bahasa Indonesianya apa? Baru. Dengan demikian, istilah Kawih Wanda Anyar itu dapat dimaknai apa? Apanya yang baru? Nyanyian gaya baru. Nah, kenapa disebut baru? Kawih Wanda Anyar, Anda tahu tidak? Lahirnya sejak kapan? Tahun berapa Kawih Wanda Anyar muncul? 60-an. Tahun kemunculannya ketika Mangkoko ini mendirikan Ganda Mekar. Didirikannya itu tahun 1956. Kenapa kawih yang muncul saat itu disebut sebagai Kawih Wanda Anyar? Anda tahu tidak? Kenapa disebut Kawih Wanda Anyar? Karena kawih-kawih atau lagu-lagu yang diciptakan oleh Mangkoko ini memiliki bentuk perkembangan dari kawih-kawih yang sudah ada sebelumnya. Kan sebelum ada Kawih Wanda Anyar itu ada kawih yang lain, misalnya ada kawih calung dan lain sebagainya, itu termasuk kawih juga kan. Kawih-kawih tradisi yang lain seperti dulu sih lagu-lagu Sekar Kepesidenan juga itu tergolongnya kepada kawih. Beluk juga termasuk. Lantas untuk karya Mangkoko ini disebut Kawih Wanda Anyar atau gaya baru itu karena memang dari segi garapan vokal maupun gendingnya itu ada kebaruan, ada perbedaan. Misal begini, kalau dari segi garapan gending misalnya, Mangkoko itu lebih identik dengan mengkolaborasikan pola-pola musik barat pada penyajian gending yang beliau buat. Dari segi penggarapan vokal juga. Dulu tidak ada tuh penyajian vokal secara layatan sorak, terus ada rampak sekar, kan tidak disajikan begitu. Kebanyakan ya disajikan secara solo saja. Dengan adanya Mangkoko akhirnya berkembang tuh. Penyajian lagu-lagu kawih itu ada yang disajikan secara solo vokal, ada yang disajikan secara apa tadi? Layatan suara. Ada juga yang disajikan rampak sekar. Apa bedanya rampak sekar sama layatan suara? Tahu nggak? Perbedaannya di ini mungkin Bu, ornamen. Kalau ornamen tidak ya. Lebih ke layatan suara mah membantu. Membantu gimana? Membantu jadi membantu si penyanyi. Backing vokal gitu. Tapi yang lebih menonjol di situ apa kalau dalam layatan suara? Pembagian itu. Adanya pembagian suara 1, 2, 3 itu berdasarkan ambitus suara para vokalisnya, begitu ya.
Bila berbicara tentang konsep dasar estetika Kawih Wanda Anyar, tentu ini akan berkaitan dengan ciri-ciri dari Kawih Wanda Anyar itu sendiri. Yang pertama, ciri dari Kawih Wanda Anyar adalah adanya kesatuan antara unsur sekar dan unsur gending. Maksudnya bagaimana? Jadi antara sekar dan gending itu bersatu menjadi kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada istilah salagu sagending kalau dalam Kawih Wanda Anyar. Jadi begini maksudnya, kalau Ilham ingin menyajikan lagu Kembang Tanjung Paninengan, maka gending iringannya itu harus gending Kembang Tanjung Paninengan. Apa boleh ketika Ilham akan menyajikan lagu Angkrek Japati, tapi gending iringannya menggunakan iringan Remis Berem Dina Eurih? Tidak, karena pada lagu-lagu Mangkoko ini biasanya gending itu dibuat sesuai dengan kebutuhan lagunya, disesuaikan dengan alur melodi sekarnya, disesuaikan dengan isi dari rumpakanya, begitu ya. Jadi itu akan berpengaruh pada karakteristik lagu dan identitas dari lagu tersebut. Paham untuk poin pertama? Paham ya? Sekarang untuk poin kedua, cirinya adalah unsur sekar memiliki kebakuan dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah dari segi nada, ritme, irama, tempo, rumpaka. Bahkan dari segi dinamikanya pun biasanya sudah dipatok, sudah dibakukan oleh penciptanya. Kalau demikian, apakah kita bisa menafsirkan kembali? Apakah kita ada pengembangan atau mungkin penyederhanaan disesuaikan dengan kemampuan kita? Ada nggak yang kayak gitu? Bisa. Sebetulnya kalau berdasarkan pada ciri tersebut, sebetulnya tidak ada kelonggaran bagi kita untuk menafsirkannya. Bahkan menurut pakemnya itu, bila kita keluar dari aturan tersebut, misalnya kita merubah temponya, merubah iramanya, itu namanya menyimpang gitu, dan itu bisa mengurangi keutuhan dari sajian lagunya. Ya, nah itu salah satu ciri dari Kawih Wanda Anyar. Tidak sebebas ketika kita menyajikan sekar kepesindenan. Kalau dalam sekar kepesindenan, satu lagu, misalnya saya menyajikan lagu Sinyur, 5 juga, ada juga sama. Tapi walaupun lagunya sama-sama Sinyur, alur melodi lagunya akan berbeda. Senggolnya akan berbeda, penggunaan ornamentasinya juga akan berbeda. Itu bergantung pada apa? Potensinya masing-masing, pemahaman terhadap unsur musikalnya masing-masing. Tapi kalau dalam Kawih Wanda Anyar nggak bisa, semuanya sudah dibakukan. Begitu juga dalam unsur gendingnya. Gendingnya juga terkesan dibakukan. Sama aspeknya seperti tadi, dari segi unsur nada, ritme, tempo, dinamikanya. Yang beda nggak ada rumpaka ya. Itu sama-sama dibakukan. Yang Anda tahu, gending dalam Kawih Wanda Anyar biasanya disajikan dalam perangkat apa aja? Gamelan. Boleh gamelan. Gamelannya gamelan apa aja tuh biasanya? Pelok salendro. Di gamelan dagung bisa nggak? Bisa. Ya, terus ada apa lagi? Kacapi. Kacapinya kacapi apa? Kacapi gelung. Ya, kacapi atau disebut juga dengan kacapi kawi. Sekarang beralih pada ciri yang keempat. Struktur gendingnya itu biasanya kalau dalam Wanda Anyar ada introduksi, ada pirigan, kemudian ada interlude. Kadang kembali lagi ke pirigan lagu. Misalnya satu lagu itu terdiri dari berapa periode ya. Itu kemungkinan akan kembali lagi setelah interlude, kembali lagi ke pirigan. Tapi kalau enggak ya udah langsung aja ke koda, biasanya begitu. Kemudian ciri yang kelima adalah pada penggunaan laras. Laras yang digunakan, laras apa aja? Laras salendro, degung, madenda, apalagi? Pelog. Sama dengan karawitan tradisi ya, menggunakan laras tersebut. Kemudian dari segi embat, dalam Kawih Wanda Anyar ada nggak yang menggunakan embat 4 wilet? Tidak. Nggak ada, tapi rata-rata menggunakan embat sawilet dan 2 wilet. Kemudian dari segi komposisi nada-nada kenongannya juga menggunakan atau mengadopsi dari komposisi pada karawitan tradisi. Seperti ada yang menggunakan komposisi lagu kulu-kulu, sinyur, banjaran, apalagi? Rancag. Bahkan ada juga yang menggunakan komposisi mandiri. Dari ketujuh unsur ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tersebut menjadi landasan untuk wujud dari Kawih Wanda Anyar. Jadi kalau begitu, lagu-lagu yang diciptakan oleh seniman selain Mangkoko, apakah bisa disebut Kawih Wanda Anyar? Bisa. Kenapa kok bisa? Bukankah Kawih Wanda Anyar itu adalah lagu Mangkoko, gaya Mangkoko?
Seperti misal lagu Wanda Anyar ciptaan siapa yang Anda tahu? Panano S. Nah, Panano S itu salah satu murid dari Pak Koko. Karena memang beliau lebih dahulu Pak Koko daripada beliau, berarti kan dari karya-karyanya juga kemungkinan dia mengadaptasi dari karya Pak Koko. Bisa kita lihat dari struktur lagunya, perumpamannya. Pokoknya apabila memiliki ciri-ciri yang ini, itu artinya bisa dikelompokkan pada Kawi Wanda Anyar juga. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, Wit. Izin bertanya, jika lagu-lagu di dalam Calung itu apakah termasuk ke dalam Kawih Wanda Anyar atau tidak? Lagu-lagu dalam Wanda Calung apakah itu termasuk pada Kawih Wanda Anyar atau tidak? Selagi di dalamnya terdapat ciri-ciri yang ini, minimal 7 ciri yang ini, itu artinya Kawih dalam Wanda Calung juga bisa tergolong pada lagu Wanda Anyar. Itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, gimana Mak? Saya ingin bertanya Bu, apa yang menjadi perbedaan yang signifikan antara Kawih Wanda Anyar dengan tembang Sunda Cianjuran? Yang menjadi ciri signifikan antara Kawih Wanda Anyar dengan tembang Sunda Cianjuran. Yang pertama adalah dari segi teknik dalam memberikan hiasan lagu. Itu sudah beda. Walaupun sebetulnya sih Wanda Anyar itu dari segi ornamentasi mengadopsi juga dari tembang Sunda Cianjuran. Misalnya itu sebetulnya kan ornamentasi gaya Cianjuran. Tapi dalam Wanda Anyar juga ada kan? Hanya saja bedanya pengaplikasiannya tidak sebaku ketika kita menyajikan tembang Sunda Cianjuran. Kalau tembang Sunda Cianjuran biasanya kita harus ngitung tuh minimal riaknya berapa. 5 misalnya. Harus tetap segitu kalau dalam tembang Cianjuran, tapi kalau dalam Wanda Anyar nggak begitu, lebih fleksibel. Kemudian pembeda yang lainnya adalah dari segi penggunaan rumpaka. Dalam tembang Sunda Cianjuran itu biasanya menggunakan pola pupuh. Pupuhnya mau yang mana? Apakah kita mau menggunakan pupuh sinom, dangdang gula, kinanti, dan lain sebagainya. Ada guru lagu, guru wilangan. Nah, terikat itu kalau dalam tembang Sunda Cianjuran. Kalau dalam Kawih Wanda Anyar menggunakan puisi bebas. Itu dua pembeda antara Kawih Wanda Anyar dengan tembang Sunda Cianjuran. Sekarang kita beralih pada teknik dasar Kawih Wanda Anyar. Teknik pengolahan suara dan teknik ornamentasi itu termasuk di dalamnya. Dalam Kawih Wanda Anyar, teknik pengolahan suara itu dipengaruhi oleh teknik vokal yang digunakan dalam tembang Sunda Cianjuran dan Sekar Kepesindenan. Jadi boleh tidak ketika kita menyajikan sebuah lagu kita menggunakan teknik vokal seperti dalam Kepesindenan atau seperti dalam Cianjuran, boleh nggak? Boleh, karena memang terbentuknya Wanda Anyar itu setelah kedua genre tersebut, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan lagu. Kalau seandainya lagunya gaya Kepesindenan, berarti teknik vokal penyuaraannya juga menggunakan yang Kepesindenan, seperti Subaya. Itu kan termasuk pada lagu Wanda Anyar ciptaan Mang Koko. Cirinya apa? Ada intronya, ada interlude-nya, ada gending penutupnya gitu. Karena itu gayanya gaya Kepesindenan, berarti teknik vokalnya juga Kepesindenan. Kalau Kepesindenan gimana? Lantang, lugas, menggunakan pengolahan suara di rongga mulut. Seperti kita ngobrol biasa begini ya. Lunggak, bukan lunggak, begitu. Ya, karena kita menyesuaikan dengan instrumen pengiringnya. Kalau kita diiringi dengan gamelan dengan suara lunggak linggak, apa akan kedengaran? Tidak. Jadi kalau menyajikan itu lagu Subaya harus kencang. Lunggak linggak semu era. Itunya juga penggunaan ombaknya juga disesuaikan dengan ombak yang ada di Kepesindenan. Enggak semu era, enggak begitu ya. Jadi disesuaikan dengan kepentingan lagunya. Kemudian ada lagu Asih. Lagu Asih pernah dengar nggak lagu Asih? Dinakengen kapirarai. Itu identik dengan penggunaan ornamentasi pada genre mana? Dina tembang ya. Jadi kita mau menggunakan teknik ornamentasi yang mana? Mau teknik ornamentasi pada Kepesindenan atau tembang? Itu disesuaikan dengan kepentingan lagunya. Disesuaikan dengan karakter lagunya. Ada teknik ornamentasi. Teknik ornamentasi itu apa? Memperindah lagu. Teknik
untuk memperindah bagian terkecil atau bagian tertentu pada melodi lagu. Dalam Kawih Wanda Anyar seperti yang tadi saya bilang, terpengaruh oleh Kepesindenan dan Tembang Sunda Cianjuran. Pasti akan ada yang sama. Berdasarkan penelitian dari alumni kita itu ada Dinda Sabda Yogeswara. Beliau sudah meneliti tentang teknik ornamentasi baru-baru ini. Beliau menemukan 16 macam teknik ornamentasi. Di antaranya itu ada teknik kejet, ayun, belit tipis, belitan turun, lewat turun, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik ornamentasinya dapat kita pelajari ya hari ini. Nah, ini untuk teknik kejet. Anda fokus ke warna kuning. Bunyinya seperti apa? Itu namanya teknik kejet. Kemudian ada teknik selanjutnya, ada ayun. Lihat yang ditandai kuning ya. Harita waktu ayun bagus datang. Harita enggak gitu, tapi lebih dari waktu layon on, bukan waktu layon, kan itu nggak ada ayun ya, lebih tajam Pak. Kalau layon itu lebih tajam, kalau yang namanya ayun itu mengayun. Kemudian ada teknik belit, kalau dalam Kepesindenan namanya itu geregel. Jadi menggetarkan pita suara sebanyak 3 getaran pada satu nada. Kalau di nada rendah ya. Nah seperti itu namanya teknik Belitan kalau, geregel. sekarang ada belitan turun. Di gunung reknya bejakeun bapak hideung. Bareng. Terasa ada belitan nggak? Lilitan. Itu namanya teknik belitan turun. Kalau yang ombak datang seperti bentuk ombak aja ya, tapi kecil. Coba. Ada leotan turun. Hati. Mapag, nggak gitu, mapag. Jadi disentuh aja ujungnya, mapag. Turun jadi nadanya ya, mapag. Ujungnya itu hanya disentuh saja. Kemudian ada leotan naik, itu kebalikannya, berarti nadanya naik ya. Misal dari da ke la tinggi, itu disebutnya leotan naik. Rasa hawa Rasa hawa coba bareng. Itu namanya leotan naik. Sekarang coba lihat ornamentasi alung. Alung itu tersangka datang bet henteu sangka. Jika dialungkan gitu. Oke, terus ini nih ada teknik jugjug. Ini ciri dari teknik Wanda Anyar banget, bahkan dalam Tembang Sunda Cianjuran juga kadang dipakai. Coba barengnya. Tapi dipercepat. Sudah jelas untuk materi hari ini? Jelas Ibu. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Adik-adik, semoga kita dapat dipertemukan lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami.